nggak mau ngeliat ke belakang. Bayangin deh, orang waras mana yang pas lebaran malah pergi ke gunung, menguasai trek, menguasai camp area, menguasai 3 puncak sekaligus. Dalam kata lain, menguasai satu gunung penuh. Ya kita doang. Halo teman-teman, kalau kemarin aku ke Gunung Ciremai di Jawa Barat, kali ini aku berpetualang ke Gunung Sumbing via Batursari, gunung tertinggi nomor 2 di Jawa Tengah. Seperti biasa, sebagai orang yang nggak punya temen, atau lebih tepatnya nggak ada yang mau diajak gila sih, aku solo hiking lagi. Disclaimer ya, meskipun solo, aku ketemu kenalan di basecamp Batursari, dan selama 3 hari 2 malam ke depan, mereka akan menemaniku menjelajahi 3 puncak Sumbing. Di video ini, aku bakal spill cara akses basecamp dari Jakarta, biaya pendakian, dan info menarik seputar jalur Batursari. Simak terus ya. Perjalananku dimulai dari kosan. Naik Gojek ke stasiun Rawabuaya, transit di stasiun Duri, lalu naik kereta tujuan Cikarang dan turun di stasiun Cakung. Udah nebak kan mau kemana? Yup, aku naik bus dari terminal Pulau Gebang. Karena lokasi Gunung Sumbing dan basecamp Batursari ada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, aku pikir naik bus bakal lebih praktis. Tapi siap-siap, sistem tiketing di Pulau Gebang agak ribet. Apalagi ini berbarengan sama musim mudik lebaran. Setelah sampai di stasiun Cakung, aku naik Gojek ke terminal Pulau Gebang. Sampai di sana, aku langsung menuju loket penukaran tiket online dari aplikasi Redbus. Bukan endorse ya, petugas dari Redbus lalu mengantarkan aku ke PO bus yang akan aku naiki. Setelah antri panjang, tiketku dicek ulang. Kemudian diarahin ke checkpoint. Nggak tahu buat apa ya, mungkin buat ngejegal calo gitu. Nah, di sini tinggal ngasih tiket dari PO dan dikasih ke petugasnya, yang kalau aku lihat sih dari Dinas Perhubungan. Setelah itu, kita dapat QRIS untuk akses boarding area. Tadi sih aku udah dikasih tahu untuk nunggu di pintu 5. Penting, di sini nggak usah panik kalau bisnya terlambat atau gimana. Karena nanti petugas dari PO bus akan ngarahin calon penumpang untuk naik bus yang sesuai. Karena barengan dengan arus mudik, terminal Pulau Gebang cukup ramai sih. Bisaku juga terlambat lumayan lama. Perjalanan ke Wonosobo harusnya 9 jam sih. Tapi ada drama mogok. Selin banget. Jam 9.30 pagi akhirnya sampai di terminal Mendolo. Dari sini ke basecamp bisa naik minibus dengan harga 10.000. Tapi di sini aku naik Gojek aja sih dengan tarif 40.000. Oh ya, aku juga baru tahu, ternyata basecamp Batursari deket banget dengan basecamp Garung. Dan kalau kamu mau ke Sindoro, basecamp Batursari juga deket banget dengan basecamp Godong dan basecamp Alang-Alang Sewu. Kayak gini nih penampakan basecamp Batursari. Fasilitas cukup mumpuni walau kecil. Ada penyewaan alat pendakian, 3 toilet, ada dapur kalau kalian mau masak mie atau kopi, dan kalian bisa juga nitip barang. Di sebelah juga ada bangunan gor buat istirahat kalau kalian bawa rombongan yang banyak. Aku lihat sih cuaca lagi buruk ya, dan nyampe sini juga udah siang. Jadi aku putusin untuk naik besok aja. Aku dapat info kalau ternyata malam itu di atas lagi ada badai. Besok paginya, aku daftar simaksi. Kebetulan aku dapat teman barengan karena peraturan di jalur ini emang nggak diperbolehin untuk pendakian solo. Gunung Sumbing guys. Gunung Sumbing ya? Mantap guys. Biaya simaksi murah banget kalau dibanding sama Ciremai, sebesar 30.000 per orang. Kalau mau, kamu bisa naik ojek ke gerbang pendakian dengan tarif cuma 25.000. Kita berangkat jam 8 lebih 10 ke Sumbing. Sumbing. Sampai di pintu masuk pendakian pukul 8.26. Cukup singkat sih, karena emang nggak terlalu jauh.
Start pendakian pukul 8.55. Sementara jalur masih santai, cuaca cerah tapi nggak panas, udara sejuk banget. Jam 9.12 kita nyampe pos 1. Emang deket banget sih dari pintu masuk pendakian. Setelah istirahat sebentar, kita lanjut ke pos 2. Jalur udah mulai miring, tapi masih ramah. Sumpah ini bukan tulang iga manusia kan? Bagus tempatnya. Pukul 10 aku udah nyampe pos 2. Dari sini aku langsung gas aja nggak pakai istirahat dan langsung ke pos 3. Sepanjang jalur menuju pos 3 masih enak banget. Kalau dibanding Ciremai via Apuy, ini asli ramah. Kamu juga nggak bakal bosan sih, karena di belakang ditemenin sama pemandangan Gunung Sindoro yang gagah. Nyampe pos 3 di Doblang. Pukul 11.18 aku nyampe pos 3. Sebat dulu dikit sama sarapan bakpao beli di Alfamart. Bukan endorse ya. Bener gak sih kalau bakpao itu kertasnya bisa dimakan juga? Gak tahu ya. 11.39 kita lanjut dari pos 3 menuju pos 4. Di atas pos 3 kan ini ada air, nggak tahu bisa atau enggak ya. Tanya tadi mati beneran, airnya masih mati guys. Soalnya tadi emang mati sih, masih dibenerin atau gimana ya. Oke lanjut. Jalur udah lebih miring, tapi tetap masih ramah dan nggak begitu pedes karena nggak banyak tangga alami yang bikin muka kamu ketemu dengkul. Udah jam 12. Enaknya Gunung Sumbing via Batursari adalah banyak banget spot-spot buat ngambil air. Cuman info dari basecamp ada kebocoran. Jadi spot air yang masih bisa dipakai cuman ada di Sunrise Camp Lembah Suci. Jam 12.28 di ketinggian 2.300 menuju pos 4. Ini tempat istirahat masih lumayan. Bukan pos 4 ya. Pukul 12.38 aku nyampe pos 4. Di sini kalian bisa bikin tenda meskipun nggak banyak. Saranku sih mending langsung aja ke Sunset Camp area Lembah Suci, soalnya ada sumber air. Pukul 12.50 aku ngelanjutin ke camp area Lembah Suci. Di pertengahan jalan vegetasi mulai agak terbuka. Pemandangan Gunung Sindoro pun jadi lebih terlihat jelas. Ini ada pembatas sini. Soalnya kayak miring ke kiri gitu. Kayaknya ada jurang. Tapi ya, ini di antara pos 4 sama pos 5. Wah, udah nyampe. Sudah nyampe kita. Jam 2 pas nyampe. 13.59. Kondisi badan masih fit banget. Alhamdulillah bisa nyampe camp area lebih cepat. Karena nggak mengulang kegoblokan waktu di Ciremai yang harus bawa tas hampir 20 kg. Dari basecamp setengah 9 nyampe sini jam 2. Jam 26.18. Pos camp Sumbing. Ya mungkin buat kalian segitu biasa aja sih. Tapi buat aku yang badan kurus, kecil, dan fisik lemah, nggak mau lagi-lagi dah. Apa ya? Tapi ini parah semua mending daripada Ciremai. Ciremai gak payah anjir. Di sini aku langsung diriin tenda, makan siang, dan bersantai menikmati pemandangan Sindoro yang begitu jelas. Aku sangat bersyukur bisa menikmati momen seperti ini lagi. Aku tahu besok ada hari yang penting untuk siapin stamina. Malam ini aku pastiin untuk beristirahat yang cukup.
Malam yang dingin perlahan memudar oleh gulungan waktu dan surya hangat yang menyahut rindu pagi. Cuaca begitu cerah. Potret Gunung Sinoro begitu jelas memenuhi lanskap dan teriak kekaguman sanubari oleh pencipta Tuhan yang agung. Menikmati sarapan dan teh yang hangat, aku berdoa pendakian ke puncak di pagi ini berjalan sukses. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, guys. Kami di Sumbing, guys. Oke. Siapaan summit Gunung Sumbing. Sekarang jam 6.57. Jam 7.04 kita berangkat summit. Ayo. Oh ya, info aja nih. Dari jalur Batursari, kalian bisa ke 4 puncak sekaligus. Yang pertama, puncak Batu Singa. Kedua, puncak Sejati. Ketiga, puncak ke Kawah. Keempat, ke puncak tertinggi, yaitu puncak Raja Wali. Ya, meskipun agak jauh sih, kalian juga bisa turun ke Kawah Sumbing lewat puncak ke Kawah. Tuh burung dari tadi kayak selalu ngikutin gitu. Kita maju dia maju, kita berhenti, dia berhenti. Lama lagi. Tuh. Kita maju pelan-pelan, dia maju pelan-pelan. Seperti biasa, jalur Summit Attack emang lumayan ekstrim. Vegetasi udah hampir gak ada. Cuman ada rumput ilalang atau sabana dan pohon-pohon kecil. Jalurnya cukup bervariasi, mulai dari tanah hingga bebatuan kecil ketika mendekati puncak. Sepanjang perjalanan, kalian bakal ditemani view Gunung Sindoro. Cuaca sudah mulai terik, sesuatu yang aku agak nyesel karena baru pertama kali Summit Attack pas matahari udah kelihatan. Jadinya muka benar-benar kebakar matahari. Sumpah ini kalau melihat ke bawah nih serem banget anjir. Sumpah ini lebih curam dari Ciremai deh kayaknya. Jam 8.43 kita udah nyampe di pos 5 Manis Rejo 3021 mdpl. Dari camp area Lembah Suci, aku butuh waktu 1 jam 27 menit untuk sampai pos 5 Manis Rejo. Dari pos 5, jalur masih terus menanjak curam. Semakin mendekati ke puncak, akan semakin banyak jalur berbatu yang bakal kalian temuin. Nggak kayak Apui via Ciremai. Di sini enak sih. Ada batu cuman nggak terlalu berbatu gitu. Sama-sama kemiringannya sama. Tapi di sini masih ada tanah. Pokoknya dari bawah, dari base camp sampai sini ya. Ini di atas pos 5 dikit. Itu jalurnya enak banget dibanding Ciremai via Apui. Ciremai Sumbing via Batursari mantap. Perjuangan masih terus berlanjut. Kita udah nyampe persimpangan Batursari dan jalur Garung jam 9.34. Semangat yuk. Di sini sih tulisannya ketinggian 3181 mdpl. Ini udah lebih tinggi dari Pangrango dan Ciremai yang pernah kudaki. Semangat. Kita udah di persimpangan Puncak Raja Wali dan Batu Singa. Jam 10.17. Semangat. Review manusia alay. Hazar, Tommy, Ukas, Ihsan, kita abadi, Wis, Firdian, manusia-manusia alay dan goblok. Apakah ini puncak? Apakah ini bukan puncak? Kita lihat.
Hei, puncak. Ternyata puncak. Hingga akhirnya pukul 10.32 kita nyampe dong di puncak Batu Singa. Masih dengan cuaca yang cerah, dengan matahari yang terik dan angin yang dingin. Kita udah nyampe puncak Sumbing, puncak Batu Singa. Tuh, kita ke sana nih. Nah, itu Raja Wali tuh paling tinggi. Nah, Awalnya kami agak bingung karena mikir, lah ini mana Batu Singanya? Ternyata yang kita pijak adalah Batu Singa itu sendiri. nah ini Batu Singanya. Tadi kita di atas itu. Jadi kalau mau lihat tampak Batu Singanya, kalian mesti turun nih. Terus ada belokan ke kanan. Hati-hati yang langkah ya, soalnya ini udah deket banget dengan kawah cekung dengan jurang yang dalam. Tapi ini baru satu dari beberapa puncak yang akan kita datengin. Setelah istirahat beberapa lama, kita ngelanjutin perjalanan untuk mencapai puncak sejati dan puncak Raja Wali. Kita turun dari puncak Batu Sari, Batu Singa menuju ke puncak Raja Wali. Mantap. Info dari basecamp sih, kalian bisa menyusuri pinggiran kawah, tapi sangat nggak disarankan karena cukup berbahaya. Kita pelan-pelan. Jadi, kita turun dulu ke persimpangan puncak Batu Singa dan Raja Wali, untuk kemudian menyusuri jalur landai ke arah puncak sejati. Di depan ini puncak sejati, di belakang puncak kawah, dan di belakang lagi puncak Batu Singa. Jalannya landai sih. Enak. Kalau udah sampai puncak sejati, kalian mesti super extra ultimate hati-hati karena puncak ini punya kemiringan yang cukup ekstrim. Ini gimana cara naiknya? Namun, setiap lu yang jatuh dibayar lunas oleh lanskap yang terbuka luas, oleh keagungan langit dan daratan yang terbentang di bawah sana. Aku akhirnya berdiri di puncak sejati Gunung Sumbing, titik paling ikonik, tempat di mana banyak pendaki berhenti dan memuja bumi dari atas sana. Habis dari puncak sejati itu puncak Raja Wali tuh. Tapi kami belum selesai. Perjalanan berlanjut menuju puncak Raja Wali, titik tertinggi di Gunung Sumbing. Air habis. Belum nyampe Raja Wali. Turun dari puncak sejati, naik lagi ke arah Raja Wali. Kira-kira berapa lama ya? Kelihatannya kayak jauh gitu. Oh, Jalurnya benar-benar menguji mental. Batu-batu besar, tebing, dan minimnya pelindung membuat setiap langkah menjadi pertaruhan. Langkah demi langkah, aku rasakan kakiku berat seperti besi. Dadaku sempit oleh tipisnya udara, tapi dalam hati ada nyala kecil yang tak mau padam. Sebuah cahaya kecil bernama tekad. Puncak Raja Wali bukan hanya titik tertinggi di Gunung Sumbing, tapi juga titik ujian ketahanan fisik dan mental buatku. Ketika akhirnya kakiku menginjaknya, langit seakan lebih dekat. Udara terasa lebih jujur, dan bumi yang jauh di bawah sana terasa sangat kecil. bye Sumbing. Selamat jalan. Perjalanan turun udah nyampe pos 5 Manis Rejo. Udah jam 3:42. Ini cuaca berkabut, ada rintik hujan juga. Yuk.